Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa tahu banyak tentang dunia, tapi hati terasa hampa? Ilmu yang kita kejar seringkali menuntun kita pada kesombongan, bukan kedekatan dengan Allah. Ada dua jenis ilmu yang sangat berbeda. Ilmu dunia yang menuntun pada pujian manusia, dan ilmu akhirat yang menuntun pada ketenangan jiwa dan pengakuan Tuhan. Dalam video ini, kita akan menyingkap rahasia membedakan keduanya dan menemukan ilmu yang benar-benar membawa cahaya dalam hidup Anda. Bersiaplah untuk perjalanan yang menembus akal, menyentuh hati, dan membuka mata batin Anda. Bab 1. Gerbang dua ilmu, dunia dan akhirat. Setiap ilmu adalah cahaya, namun tidak semua cahaya menuntun kepada arah yang sama. Ada ilmu yang bersinar di permukaan, memantulkan kemegahan dunia dan menumbuhkan rasa bangga di dada manusia. Namun ada pula ilmu yang memancar dari kedalaman ruh, menembus hati yang bersih dan menuntun jiwa menuju makna hakiki keberadaan. Ilmu dunia menumbuhkan kemampuan untuk membangun, mengatur dan menguasai. Tapi ilmu akhirat menumbuhkan kesadaran untuk tunduk, berserah dan mengenal siapa yang sesungguhnya mengatur. Keduanya tampak serupa, sama-sama disebut ilmu, namun getarannya berbeda. Ilmu dunia menggerakkan tangan, ilmu akhirat menggerakkan hati. Ilmu dunia membuat manusia merasa besar, ilmu akhirat membuat manusia merasa kecil di hadapan kebesaran Allah. Manusia hari ini berbondong-bondong menuntut ilmu dunia, memperebutkan gelar, kehormatan dan pengakuan. Mereka belajar bagaimana berbicara, bagaimana menulis, bagaimana memimpin. Tapi sedikit yang belajar bagaimana diam dalam zikir, bagaimana menundukkan ego, bagaimana mengenal diri hingga menemukan Tuhan. Ilmu dunia mengajarkan manusia tentang hukum sebab akibat, sementara ilmu akhirat mengajarkan tentang kehendak dan rahasia di balik sebab. Ketika seseorang hanya memahami dunia melalui logika, maka ia akan mengira segala sesuatu terjadi karena dirinya. Tapi ketika ilmu akhirat menyentuh hati, barulah ia mengerti bahwa tidak ada yang bergerak kecuali dengan izin Allah. Tidak ada yang berhasil kecuali karena kasih sayangnya. Ilmu dunia memang penting, sebab ia adalah sarana untuk menunaikan amanah kehidupan. Namun bila hati terlalu terpaut padanya, maka ia berubah menjadi hijab yang menutupi pandangan dari cahaya yang lebih tinggi. Ilmu akhirat hadir bukan untuk menolak dunia, tapi untuk menuntun agar dunia tidak menipu. Ia mengajarkan keseimbangan, bahwa tangan boleh menggenggam dunia, tapi hati harus tetap menggenggam langit. Ilmu akhirat tidak lahir dari bacaan semata, tapi dari penyaksian batin. Ia tidak tumbuh di antara banyaknya kata, tapi di antara banyaknya diam. Ia datang saat hati bersih, saat kesombongan luluh, saat seseorang mulai lelah dengan dirinya sendiri, dan rindu untuk kembali kepada sumber ketenangan yang sejati. Betapa banyak orang yang pandai berbicara tentang Allah, tapi sedikit yang benar-benar mengenalnya. Betapa banyak yang menghafal ayat, namun belum pernah membaca maknanya di dalam dada. Ilmu dunia berhenti pada lidah dan kepala, tapi ilmu akhirat menembus dada hingga membuat hati bergetar dalam cinta. Ketika seseorang mempelajari ilmu dunia, ia menjadi tahu apa yang ada di bumi. Namun ketika ia mempelajari ilmu akhirat, ia mulai mengenal siapa yang menciptakan bumi itu. Dan dari pengenalan itu lahir rasa rendah hati yang dalam, sebab semakin luas ilmu seseorang tentang Tuhan, semakin sadar ia akan kebodohan dirinya sendiri. Maka janganlah engkau menolak dunia, tapi jangan pula tertipu olehnya. Ambillah ilmu dunia untuk menunaikan tugasmu di bumi, namun carilah ilmu akhirat agar kau tahu kemana akhirnya kau akan kembali. Ilmu dunia menyiapkan perjalananmu di jalan yang fana, tapi ilmu akhirat menyiapkanmu untuk rumah abadi di sisinya. Dan siapapun yang telah menyeimbangkan keduanya, ia akan berjalan di dunia dengan tenang, beramal dengan bijak, berpikir dengan jernih, berbicara dengan lembut, namun hatinya senantiasa tertambat kepada Allah yang Maha mengetahui segalanya. Disitulah letak kebahagiaan sejati, ketika ilmu tidak lagi menjadi beban pikiran, melainkan menjadi cahaya yang menuntun jiwa pulang kepada Tuhan. Bab 2. Ilmu yang meninggikan dan ilmu yang mendalam. Ada ilmu yang meninggikan manusia di mata sesama,
Dan ada ilmu yang mendalamkan manusia di hadapan Tuhannya. Ilmu yang meninggikan seringkali membuat kepala terangkat, sementara ilmu yang mendalam membuat kepala tertunduk. Ilmu dunia memoles permukaan hidup. Ia mengajarkan cara berpikir, berbicara, dan bertindak dengan cerdas. Tapi ilmu akhirat menembus ke dalam hati. Ia mengajarkan cara menyadari, merasakan, dan mengenal dengan lembut. Yang pertama memberi kebesaran di mata manusia, yang kedua memberi kedekatan di sisi Allah. Dan seringkali orang yang tampak tinggi di dunia justru sedang diuji dengan ketidakdalamannya. Sebab kedalaman tidak diukur dari seberapa banyak yang ia tahu, tapi seberapa lapang ia bisa menerima bahwa segala yang ia tahu bukan miliknya. Manusia mengejar ilmu dunia dengan semangat yang besar, menulis, meneliti, membangun, berlomba untuk diakui. Mereka ingin terlihat tahu segalanya, padahal hakikatnya masih buta terhadap dirinya sendiri. Sedikit yang mencari ilmu untuk menundukkan hati, sedikit yang menuntut ilmu agar bisa mengenal Tuhannya. Ilmu dunia berawal dari rasa ingin tahu, tapi ilmu akhirat berawal dari rasa tidak tahu. Ilmu dunia dimulai dari pertanyaan apa, tapi ilmu akhirat dimulai dari pertanyaan siapa. Dan di sanalah perbedaan paling halus namun paling mendalam, bahwa ilmu dunia memuaskan akal sementara ilmu akhirat menenangkan jiwa. Ilmu dunia seringkali menjadikan manusia pandai dalam perdebatan, tapi ilmu akhirat menjadikan manusia pandai dalam diam. Ilmu dunia menumbuhkan kemampuan untuk menjelaskan, tapi ilmu akhirat menumbuhkan kepekaan untuk mendengar. Sebab mendengar bukan hanya dengan telinga, tapi dengan jiwa yang hadir penuh. Ilmu dunia membuat manusia ingin dikenal, tapi ilmu akhirat membuat manusia ingin dilupakan, agar hanya Allah yang dikenal melalui dirinya. Yang satu membuat manusia haus akan pujian, yang lain membuat manusia rindu akan pengampunan. Dan ketika seseorang mulai menginginkan pengampunan lebih daripada pengakuan, itulah tanda bahwa ia mulai merasakan kedalaman ilmu akhirat yang sejati. Kadang manusia merasa sudah berilmu karena banyak membaca, padahal yang ia kumpulkan baru sekadar informasi, belum menjadi hikmah. Sebab ilmu bukan hanya tentang mengetahui, tapi tentang berubah. Ilmu dunia berhenti pada teori, tapi ilmu akhirat hidup di dalam hati yang luluh oleh kasih sayang Allah. Ia tidak sekadar menuntun pada pemahaman, tapi membawa pada penyerahan. Ketika seseorang belajar dengan niat mencari ridha Allah, maka setiap kata yang ia pelajari menjadi cahaya yang membimbing langkahnya. Tapi jika ia belajar untuk mencari kedudukan, maka ilmu itu bisa berubah menjadi tirai yang menutup pandangan hatinya. Maka carilah ilmu yang bukan hanya mengangkat derajatmu di hadapan manusia, tapi yang mendekatkanmu kepada Allah di dalam kesunyian. Jadikan ilmu dunia sebagai alat untuk menunaikan tanggung jawab, dan jadikan ilmu akhirat sebagai napas untuk mengenali keabadian. Sebab yang tinggi belum tentu dalam, tapi yang dalam pasti tinggi di sisi Tuhan. Dan orang yang dalam ilmunya adalah mereka yang berjalan di bumi dengan tenang, tidak silau oleh pujian, tidak goyah oleh hinaan. Ia tahu bahwa setiap ilmu sejatinya bukan miliknya, tapi titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka setiap kali ia belajar, hatinya bergetar dan lisannya berbisik pelan. Ya Allah, ajarilah aku ilmu yang bermanfaat, yang menambah kedekatanku padamu, bukan hanya pengetahuanku tentang duniamu. Bab 3. Ketika akal dan hati berpisah jalan. Akal dan hati diciptakan bukan untuk saling menentang, tetapi untuk saling menyempurnakan. Namun manusia modern sering menjadikan akal sebagai raja dan menyingkirkan hati sebagai pelayan. Ia membangun menara logika, tapi melupakan taman rasa di dalam dirinya. Akal berlari mencari bukti, sementara hati duduk menunggu makna. Akal bertanya, bagaimana? Hati berbisik mengapa. Keduanya berjalan di jalan yang sama, tetapi seringkali berakhir di arah yang berbeda. Dan disitulah manusia mulai kehilangan keseimbangan. Ketika ia tahu banyak hal, tapi tidak memahami maknanya. Ketika ia bisa menjelaskan ayat, tapi tak lagi merasakannya. Akal mengajarkan bagaimana berpikir, tapi hati mengajarkan bagaimana bersyukur. Tanpa hati, akal menjadi dingin. Tanpa akal, hati menjadi buta. Ilmu dunia mengasah akal, tapi ilmu akhirat menyalakan hati agar keduanya berjalan menuju cahaya yang sama.
Manusia yang hanya hidup dengan akal akan menakar segalanya dengan logika. Ia menilai dari bentuk, menghitung dari hasil, menimbang dari manfaat yang tampak. Tapi manusia yang hidup dengan hati akan melihat apa yang tidak terlihat. Ia menilai dari niat, menghitung dari makna, dan menimbang dari ketulusan. Akal bisa membaca kitab, tapi hati yang bisa memahami getarannya. Akal bisa menulis kalimat, tapi hati yang bisa menghidupkannya. Maka banyak orang yang tahu tentang Tuhan, tapi sedikit yang mengenalnya. Sebab pengenalan tidak lahir dari kepintaran, tapi dari kehadiran. Akal bekerja di terang, hati bekerja di senyap. Akal berbicara lantang, hati berbisik lembut. Dan hanya mereka yang berani memasuki keheningan yang mampu mendengar bisikan itu. Ketika akal dan hati berpisah, manusia menjadi seperti kapal tanpa kemudi. Ia tahu arah, tapi kehilangan keseimbangan. Ia bisa menuju, tapi tak lagi tahu tujuan. Akal akan terus memuaskan dirinya dengan pengetahuan, sementara hati kelaparan karena kehilangan pengenalan. Itulah sebabnya banyak orang tampak bahagia, tapi hatinya gelisah, tampak berhasil, tapi jiwanya kosong. Ia mampu menjelaskan segala hal, kecuali dirinya sendiri. Ia mengerti tentang dunia, tapi tidak mengenal siapa yang menyalakan kehidupan di dalam dirinya. Padahal di sanalah rahasia ilmu akhirat bersembunyi, bukan pada banyaknya tahu, tapi pada hadirnya rasa tunduk. Ketika ilmu masuk ke dalam hati, ia menjadi cahaya yang menuntun setiap langkah. Tapi ketika hanya berhenti di akal, ia menjadi api yang membakar kesombongan. Akal yang tak dibimbing hati akan merasa dirinya sumber segalanya. Ia akan berkata, "Aku tahu, aku mampu, aku mengerti." Padahal sejatinya, ia hanya sedang memperdalam jarak antara dirinya dan Tuhannya. Sebab setiap kali manusia berkata, "Aku tahu," disitulah ia lupa bahwa semua pengetahuan adalah pemberian. Maka ilmu akhirat mengajarkan cara berpikir dengan rendah hati. Sebab ia tahu, setiap kali akal merasa besar, hati akan kehilangan suaranya. Maka bersatulah kembali antara akal dan hati. Gunakan akal untuk membaca ayat, dan gunakan hati untuk menyelaminya. Biarkan akal menelusuri tanda-tanda Allah di langit dan bumi, dan biarkan hati menemuinya di dalam diri. Ketika akal dan hati bersujud bersama, barulah lahir manusia yang utuh, cerdas namun lembut, pandai namun tenang, berilmu namun selalu sadar bahwa di atas segala pengetahuan ada yang maha mengetahui. Dan di saat itu, ilmu bukan lagi sekadar alat untuk menguasai dunia, tetapi menjadi jembatan menuju pengenalan kepada Tuhan yang telah menciptakan akal dan hati itu sendiri. Bab 4. Guru yang tersembunyi. Tidak semua guru berwujud manusia. Ada guru yang datang melalui kata. Ada pula yang hadir melalui peristiwa. Sebagian mengajarkan dengan suara, sebagian mengajar dengan diam. Dan seringkali, guru yang paling dalam justru hadir tanpa pengumuman. Ia datang dalam bentuk kehilangan, kesakitan, penantian, dan kegagalan. Ilmu dunia mengajarkan dengan kata-kata yang terucap, tapi ilmu akhirat mengajar dengan pengalaman yang menembus dada. Setiap air mata adalah pelajaran, setiap luka adalah ayat, setiap kejadian adalah pesan rahasia dari Allah bagi hamba yang mau membaca. Dan sungguh, siapa yang telah belajar membaca kehidupan dengan hati yang tunduk, ia tidak akan pernah merasa sendirian di dunia ini. Sebab setiap detik adalah pengajaran dan setiap napas adalah zikir yang hidup. Kadang Allah tidak mengirim guru untuk berbicara, tapi menghadirkan keadaan untuk menyadarkan. Ketika engkau kehilangan seseorang yang kau cintai, mungkin Allah sedang mengajarimu tentang makna penyerahan. Ketika engkau dihina, mungkin Allah sedang mengajarimu tentang kesabaran. Ketika engkau ditinggalkan, mungkin Allah sedang mendidikmu tentang keikhlasan. Maka jangan terburu-buru menolak kesedihan, sebab bisa jadi kesedihan itu adalah kelas ruhani yang Allah siapkan khusus untukmu. Ilmu dunia membuat kita memahami sebab dari peristiwa, tapi ilmu akhirat membuat kita memahami tujuan dari peristiwa itu. Dan siapa yang mampu melihat tujuan di balik segala yang terjadi, ia telah naik ke tingkat ilmu yang lebih tinggi. Ilmu yang tidak hanya menjelaskan, tapi menyadarkan. Guru sejati tidak selalu berbicara banyak. Ia bisa saja diam, namun diamnya berisi cahaya. Ia bisa saja tidak menjawab pertanyaanmu dengan kata,
tapi menjawabnya dengan peristiwa yang kau alami setelah itu. Ilmu akhirat bekerja dengan cara yang halus. Ia menyusup ke dalam perasaan, menembus kesadaran, dan mengubah arah hidup tanpa kau sadari. Kau akan merasakan bahwa sesuatu di dalam dirimu sedang disembuhkan, meski kau tak tahu bagian mana yang sakit. Itulah cara Allah mengajar, lembut, senyap, tapi pasti. Tidak dengan suara yang keras, tapi dengan kejadian yang lembut, kadang menyesakkan namun penuh makna. Orang yang menuntut ilmu akhirat akan belajar dari segala hal. Dari pohon yang tumbuh dalam diam, dari laut yang tenang namun dalam, dari burung yang terbang tanpa khawatir rezekinya. Alam adalah kitab yang terbuka dan setiap hal di dalamnya sedang berbicara tentang Tuhan. Tapi hanya hati yang hidup yang bisa mendengarnya. Maka ketika engkau berhenti sejenak di tengah hiruk-pikuk dunia, rasakanlah, mungkin Allah sedang mengajarkanmu sesuatu melalui diam yang panjang itu. Ia mendidikmu bukan untuk menjadi pandai berbicara, tapi untuk menjadi peka mendengar. Maka jangan remehkan satupun kejadian dalam hidupmu, sebab semuanya adalah bagian dari pelajaran. Ujian, kehilangan, kesepian, semuanya adalah guru yang menyamar dalam rupa kehidupan. Dan ketika engkau belajar untuk menerima setiap hal sebagai pengajaran, maka hidup tidak lagi tampak acak. Setiap air mata menjadi zikir, setiap luka menjadi hikmah, setiap kejadian menjadi jalan pulang kepada Allah. Disitulah seseorang mulai memahami. Ternyata selama ini Allah tidak pernah berhenti mengajar. Kitalah yang sering berhenti belajar. Bab 5. Ilmu yang membawa cahaya. Ada ilmu yang membuat hati bercahaya dan ada ilmu yang membuat hati gelap. Ilmu dunia yang tidak dibingkai dengan iman seringkali menjadi lentera palsu, terang di luar, tapi redup di dalam. Ia memberi penerangan sementara, namun tidak menuntun pada sumber cahaya sejati. Sedangkan ilmu akhirat adalah nur yang tidak hanya menerangi jalan, tapi juga membersihkan jiwa yang melangkah di atasnya. Ia tidak lahir dari banyak membaca, tapi dari dalamnya kesadaran akan siapa yang memberi kemampuan membaca itu. Sebab cahaya ilmu akhirat tidak memancar dari huruf, tapi dari kejujuran hati yang tunduk kepada Allah. Dan ketika ilmu itu mulai menyala dalam dada, ia tak sekadar membuat seseorang tahu, tapi membuatnya hidup, tenang, lembut, dan damai dalam zikir. Ilmu dunia membukakan mata terhadap dunia, tapi ilmu akhirat membukakan hati terhadap Tuhan. Yang satu menuntun manusia memahami ciptaan, yang lain menuntun manusia mengenal Sang Pencipta. Bila keduanya seimbang, manusia menjadi khalifah yang bijak. Tapi bila ilmu dunia lebih dominan tanpa nur iman, maka manusia menjadi makhluk yang pandai menghitung, namun lupa merenung. Ia sibuk menjelaskan segala hal, tapi gagal memahami siapa yang menyalakan kehidupan itu sendiri. Ilmu akhirat tidak hanya menjelaskan hukum alam, tapi memperkenalkan hukum kasih sayang Allah di baliknya. Maka orang yang memiliki ilmu akhirat sejati tidak akan sombong atas pengetahuannya, karena ia sadar setiap pengetahuan hanyalah cahaya kecil dari samudera cahaya yang tidak bertepi. Cahaya ilmu akhirat membuat seseorang berubah tanpa perlu banyak bicara. Ia menjadikan manusia lembut dalam pandangan, rendah dalam ucapan, dan tulus dalam tindakan. Ia tidak menjadikan seseorang ingin terlihat berilmu, tapi ingin menebarkan ketenangan bagi siapapun yang mendekat. Ia tidak memerintah, tapi menginspirasi, tidak menuntut dihormati, tapi diam-diam memberi manfaat. Dan inilah ciri ilmu yang membawa cahaya. Ia tidak membuat pemiliknya merasa lebih tinggi, tetapi membuatnya semakin sadar betapa kecil dirinya di hadapan Tuhan yang maha luas. Cahaya itu tidak bisa dipalsukan, sebab ia bukan hasil belajar, tapi buah dari kesucian niat dan ketulusan amal. Bila ilmu dunia membuat seseorang banyak bicara, maka ilmu akhirat membuat seseorang lebih banyak berdoa. Bila ilmu dunia membuat seseorang ingin dipuji, ilmu akhirat membuatnya ingin disucikan. Bila ilmu dunia menambah rasa tahu, ilmu akhirat menambah rasa takut. Takut bukan karena Allah menakutkan, tapi karena hati mulai memahami betapa besar kasih sayangnya dan betapa kecil dirinya dalam lautan rahmat itu. Disitulah cahaya ilmu bekerja. Ia tidak menyilaukan, tapi menenangkan, tidak membakar,
tapi menghangatkan. Dan siapa yang telah disentuh oleh cahaya ini, ia tidak lagi melihat kehidupan sebagai perlombaan, tetapi sebagai perjalanan pulang dengan penuh cinta. Maka mohonlah kepada Allah agar ilmu yang datang kepadamu adalah ilmu yang bercahaya. Ilmu yang menuntun langkahmu dengan ketenangan, bukan yang membakar dirimu dengan kesombongan. Sebab ilmu tanpa cahaya hanyalah kumpulan kata yang kosong, tapi ilmu yang bercahaya mampu menghidupkan hati yang mati. Ia menjadikan seseorang sadar bahwa tugasnya bukan hanya memahami kehidupan, tapi menjadi pantulan dari cahaya kehidupan itu sendiri. Dan di saat cahaya ilmu memenuhi hatimu, engkau akan mengerti, tidak ada guru yang lebih lembut daripada Allah. Tidak ada cahaya yang lebih terang daripada hidayahnya. Dan tidak ada pengetahuan yang lebih tinggi daripada menyadari bahwa semua ilmu hanyalah jalan untuk mengenal Dia, Sang Cahaya di atas segala cahaya. Bab 6. Ketika dunia menjadi ujian bagi ilmu. Setiap ilmu akan diuji, sebab hakikat ilmu bukan diucapkan, tetapi dibuktikan. Dunia ini adalah madrasah tempat Allah menguji sejauh mana kebenaran telah meresap ke dalam hati manusia. Ia tidak bertanya seberapa banyak engkau tahu, tetapi seberapa dalam engkau mengamalkan. Maka setiap kejadian yang datang dalam hidupmu bukanlah kebetulan, melainkan ujian yang dirancang untuk mengukur sejauh mana ilmumu telah menjadi iman. Engkau mungkin telah mempelajari makna sabar, tapi baru benar-benar mengenalnya ketika kehilangan tiba. Engkau mungkin hafal tentang ikhlas, tapi baru memahami hakikatnya saat engkau disakiti tanpa balasan. Dunia menguji bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memurnikan. Karena tanpa ujian, ilmu hanya berhenti di bibir. Ia belum menjadi cahaya di hati. Ilmu dunia diuji dengan keberhasilan, ilmu akhirat diuji dengan kesulitan. Sebab yang pertama mengukur kemampuan, yang kedua menguji keteguhan. Orang yang berilmu dunia akan berbangga ketika sukses datang, tapi orang yang berilmu akhirat justru bersyukur ketika ujian datang. Karena ia tahu, setiap kesulitan adalah undangan untuk lebih dekat kepada Allah. Dunia bukan musuh, tapi cermin. Ia memperlihatkan sejauh mana manusia telah mengenal dirinya. Ketika dunia memberi kemudahan, Allah melihat apakah engkau akan bersyukur. Ketika dunia memberi kesempitan, Allah melihat apakah engkau akan bersabar. Di antara dua keadaan itulah ilmu diuji. Bukan di ruang kelas, tapi di ruang kehidupan. Orang yang berilmu sejati tidak mudah diombang-ambingkan oleh perubahan keadaan. Ketika dunia memujinya, ia tidak melambung. Ketika dunia melupakannya, ia tidak jatuh. Ia telah belajar bahwa kemuliaan sejati bukan di mata manusia, tapi di pandangan Allah. Ujian dunia adalah cara Allah menyaring niat, agar tersisa hanya yang murni. Dan disitulah letak rahasia ilmu akhirat, bahwa nilai tertinggi dari ilmu bukanlah pengakuan, melainkan penerimaan. Penerimaan bahwa segala yang terjadi, baik atau buruk, adalah bagian dari pelajaran yang dirancang langsung oleh Sang Maha Guru. Namun banyak orang mengira dirinya telah berilmu karena fasih berbicara, padahal kebijaksanaan sejati terletak pada kemampuan diam ketika diuji. Orang yang berilmu dunia akan berdebat ketika disalahkan, tapi orang yang berilmu akhirat akan berdoa dalam diam, karena ia tahu tidak semua kebenaran perlu dijelaskan. Sebagian cukup dibuktikan dengan ketenangan. Dunia tidak menilai berdasarkan seberapa keras engkau menjelaskan kebenaranmu, tapi Allah menilai dari seberapa lembut engkau menjaga adabmu. Maka ketika ujian datang, jangan terburu-buru mencari pembenaran, tapi carilah makna. Sebab di balik setiap cobaan ada ilmu baru yang Allah ingin ajarkan kepadamu. Janganlah lari dari ujian, sebab di sanalah rahmat tersembunyi. Allah tidak menguji untuk menghancurkan, tetapi untuk menumbuhkan. Dunia hanyalah ladang ujian bagi ilmu yang telah engkau pelajari. Jika engkau bersabar, maka ilmumu naik derajat menjadi hikmah. Jika engkau bersyukur, maka ilmumu berubah menjadi cahaya. Tapi jika engkau mengeluh, maka ilmu itu akan menjadi beban yang menjeratmu dalam gelap. Maka ketika ujian datang, ucapkanlah dalam hati, "Ya Allah, jangan jadikan ilmuku sekadar pengetahuan, tapi jadikan ia cermin yang menuntunku mengenalmu lebih dalam." Sebab pada akhirnya, ilmu yang sejati bukan yang membuatmu kuat di dunia,
tapi yang membuatmu tenang dalam setiap kehendaknya. Bab 7. Rahasia rasa dalam ilmu. Ilmu sejati tidak hanya diketahui oleh akal, tetapi dirasakan oleh hati. Ia seperti rasa manis dalam madu yang tidak dapat dijelaskan, hanya bisa dialami. Inilah zauk, rasa rohani yang muncul ketika seseorang mulai merasakan kehadiran Allah dalam setiap helaan napasnya, dalam setiap detak jantungnya, bahkan dalam setiap kesunyian yang menyelimuti malam. Ilmu dunia menuntut pemahaman, ilmu akhirat menuntut penghayatan. Orang yang hidup dalam zauk tidak lagi mencari pengakuan manusia, karena hatinya telah terpaut pada pengakuan yang maha tinggi. Setiap doa yang dipanjatkan, setiap sujud yang dilakukan, dan setiap tafakur yang dirasakan menjadi pengalaman yang membimbingnya lebih dekat kepadanya, tanpa perlu banyak bicara atau menulis panjang lebar. Ketika ilmu masuk ke dalam rasa, lidah tidak lagi menjadi satu-satunya medium untuk mengekspresikannya. Hati mulai berbicara dalam keheningan, dan jiwa merasakan makna yang tak terucap. Ilmu dunia mungkin membuat seseorang fasih, tetapi ilmu akhirat membuat seseorang peka. Peka terhadap dirinya, peka terhadap alam semesta, dan peka terhadap cahaya yang Allah pancarkan dalam segala hal yang tampak biasa. Mereka yang hidup dalam ilmu ini mampu merasakan ayat bukan hanya di mushaf, tetapi juga di udara, di daun, di senyum sesama, bahkan di air mata yang jatuh. Itulah rahasia ilmu yang menyentuh hati. Ia bukan sekadar informasi, tetapi pengalaman yang menumbuhkan kepekaan dan kebijaksanaan. Orang yang memiliki ilmu akhirat tidak haus akan debat atau pengakuan. Mereka diam, namun dalam diamnya tersimpan cahaya yang memancar. Kesederhanaan menjadi cerminan kedalaman, dan ketulusan menjadi bahasa yang menyatukan dengan siapa saja. Ilmu yang dirasakan melalui rasa tidak membutuhkan bukti, karena bukti itu hadir dalam setiap getaran jiwa. Seseorang tidak perlu menjelaskan, karena tindakan dan ketenangan hatinya sudah cukup menjadi saksi bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri. Ia berjalan di dunia tanpa tergesa, namun setiap langkahnya membawa makna. Ilmu yang dirasakan juga melahirkan adab. Hati yang hidup dalam zauk tidak akan tega menyakiti, karena setiap perasaan yang muncul mengingatkan bahwa semua yang ada adalah ciptaan Allah. Ia menghormati guru, sesama manusia, alam, dan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ilmu bukan sekadar untuk dikonsumsi sendiri, tapi untuk dijalankan dan dibagikan melalui sikap, bukan kata-kata. Disitulah tanda bahwa ilmu itu telah hidup, bukan hanya tercetak di buku atau tersimpan di kepala, tetapi mengalir dalam setiap gerak dan nafas. Ketika rasa itu hadir, setiap sujud menjadi percakapan, setiap air mata menjadi tafsir, setiap hembusan napas menjadi zikir. Ilmu tidak lagi menuntut pengakuan, melainkan penghormatan terhadap kehadiran yang maha agung. Dan di saat itulah manusia mulai mengerti bahwa seluruh pengetahuan dunia sebanyak apapun hanya akan lengkap ketika hati mampu merasakan makna yang paling dalam. Bahwa setiap ilmu, setiap pengalaman, setiap detik kehidupan adalah jalan menuju Allah, Sang Pemilik rasa, Sang Pemilik cahaya, Sang Pemilik segala yang ada. Bab 8. Ilmu tanpa Allah. Ilmu yang tidak membawa manusia kepada Allah adalah kesesatan yang halus, terkadang tersamar di balik kata-kata yang indah dan logika yang meyakinkan. Ia tampak cemerlang, tapi membakar dari dalam. Tampak berguna, tapi menyesatkan jiwa. Ilmu semacam ini membuat manusia merasa hebat, padahal hatinya kosong. Membuatnya mampu menjelaskan banyak hal, tapi gagal mengenal dirinya sendiri. Seperti lilin yang menerangi sekitar, namun dirinya sendiri habis terbakar, ilmu tanpa Allah menjadi cahaya palsu yang menipu mata dan membutakan hati. Seseorang bisa terkenal dan dihormati, tapi jiwa yang terlepas dari Tuhan tetap gelisah, karena cahaya sejati hanya datang dari pengakuan dan petunjuknya. Ilmu dunia yang dipisahkan dari ketundukan hanya menumbuhkan kesombongan. Ia menuntut manusia untuk menguasai, mengatur, dan membanggakan diri. Orang yang terlalu mencintai pengetahuan duniawi sering lupa bahwa semua kemampuan dan akal yang dimiliki hanyalah titipan. Sedangkan ilmu akhirat selalu memulai dari pengakuan. Aku tidak tahu kecuali apa yang Engkau ajarkan, ya Allah. Ia membuat manusia sadar bahwa
Tanpa Allah setiap ilmu hanyalah sekadar kata-kata kosong yang tidak memberi ketenangan. Dan setiap pencapaian hanya akan membawa kesia-siaan. Bila ilmu tidak membuat seseorang semakin takut dan tunduk kepada Allah, maka itu bukan ilmu, tetapi informasi yang mati. Jika ilmu tidak membuat hati lembut kepada sesama manusia, ia bukan cahaya, tapi kebisingan akal yang membingungkan. Bila ilmu membuat seseorang melupakan doa dan zikir, maka ia telah mencuri ruh manusia. Sebab ilmu sejati selalu menuntun pada sujud, bukan pada kebanggaan. Semakin tinggi pengetahuan seseorang, semakin rendah hatinya di hadapan Sang Maha Mengetahui. Inilah rahasia ilmu yang berasal dari Allah. Ia mengubah manusia, bukan hanya mengisi kepala. Ilmu tanpa Allah mungkin membuat manusia sukses di dunia, tapi ia tidak membawa keselamatan abadi. Ia menambah kemampuan, tapi tidak menambah hikmah, menambah pengetahuan, tapi tidak menambah kedekatan. Sebaliknya, ilmu yang menuntun kepada Allah membuat seseorang hidup dengan tenang, meski dunia tidak memujinya, membuatnya tetap rendah hati, meski pengetahuan dan amalnya luas. Ia menyadarkan bahwa keberhasilan sejati bukan tentang pengakuan manusia, melainkan tentang kedekatan dengan Pencipta yang menilai setiap niat, perkataan, dan tindakan. Maka siapapun yang mencari ilmu, hendaklah menjadikannya jalan untuk mengenal Allah, bukan sekadar untuk menumpuk pengetahuan atau kebanggaan. Ilmu yang sejati adalah ilmu yang memurnikan hati, menenangkan jiwa, dan menuntun setiap langkah menuju Sang Maha Pencipta. Tanpanya setiap kitab hanyalah kertas, setiap kata hanyalah bunyi, dan setiap ilmu hanyalah ilusi. Tetapi dengannya, setiap pelajaran, setiap pengalaman, dan setiap pengetahuan menjadi cahaya yang menuntun manusia pulang ke pangkuannya, ke tempat di mana segala kebenaran dan makna tertinggi berada. Bab 9. Jalan sunyi para pencari ilmu hakikat. Menuntut ilmu akhirat bukanlah perjalanan yang ramai dan gemerlap. Ia adalah jalan sunyi, penuh keheningan, ditempuh oleh mereka yang berani melepas hiruk-pikuk dunia untuk mendengar suara jiwa sendiri. Para pencari hakikat tidak puas hanya dengan mengetahui, tetapi mereka ingin mengenal, tidak sekadar membaca lafaz, tetapi menembus makna di balik setiap kata dan ayat. Mereka berjalan tanpa sorak-sorai, karena perjalanan ini bukan tentang pengakuan manusia, tetapi tentang pengakuan dari Allah yang Maha Melihat. Setiap langkah diambil dengan penuh kesadaran, setiap tarikan napas menjadi doa, dan setiap detik menjadi kesempatan untuk menyelaraskan diri dengan kehadiran yang abadi. Dalam kesunyian itu, mereka belajar dari segala hal. Dari daun yang jatuh, dari air yang mengalir, dari angin yang berbisik. Alam menjadi guru yang tiada henti, dan setiap peristiwa adalah cermin bagi jiwa. Para pencari hakikat memahami bahwa dunia bukanlah tujuan, melainkan ladang ujian dan sarana belajar. Mereka berjalan di bumi, tetapi hati mereka tertambat pada langit. Mereka tidak menolak dunia, tapi menempatkannya pada posisi yang benar, agar tidak menutupi pandangan terhadap cahaya yang hakiki. Orang-orang ini menyingkir dari kesibukan yang sia-sia, bukan karena ingin mengasingkan diri, tetapi untuk menemukan makna yang tersembunyi di balik segala yang tampak biasa. Mereka mampu melihat rahasia dalam kesederhanaan, hikmah dalam kehilangan, dan keindahan dalam kesepian. Setiap pengalaman, baik suka maupun duka, dianggap sebagai pelajaran yang Allah titipkan, agar hati semakin peka dan jiwa semakin matang. Tidak ada yang terbuang bagi mereka, karena setiap momen adalah peluang untuk menyaksikan tanda-tanda Allah di setiap sudut kehidupan. Para pencari hakikat juga menyadari bahwa ilmu yang tidak diuji hanyalah teori. Dunia menjadi laboratorium di mana ilmu diuji melalui kesabaran, keikhlasan, dan ketundukan. Mereka belajar bahwa kesulitan bukan musuh, melainkan guru yang menyamar. Ujian, kegagalan, dan kehilangan adalah guru-guru yang lembut namun tegas, yang mengajarkan cara mengendalikan ego, menundukkan hati, dan menumbuhkan kerinduan pada Allah. Dan melalui perjalanan sunyi inilah, mereka perlahan menemukan keseimbangan antara ilmu dan amal, antara pengetahuan dan penghayatan, antara dunia dan akhirat. Akhirnya, jalan sunyi ini bukanlah tentang seberapa banyak yang mereka tahu, tetapi seberapa dalam mereka mengenal diri
dan Pencipta. Para pencari hakikat berjalan dengan hati yang terbuka, tangan yang bersiap menolong, dan jiwa yang penuh ketenangan. Mereka mengerti bahwa tujuan ilmu bukanlah popularitas, harta, atau kekuasaan, tetapi pengenalan yang membawa kedamaian abadi. Di setiap langkah, mereka belajar bahwa pulang bukanlah kembali ke rumah dunia, tetapi kembali kepada Allah, Sang Maha Tahu, Sang Maha Dekat, Sang Pemilik segala hakikat. Bab 10. Kembali kepada ilmu yang satu. Di akhir perjalanan, setiap pencari ilmu akan menyadari bahwa segala pengetahuan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, berasal dari satu sumber, Allah. Semua guru hanyalah perantara, semua kitab hanyalah pintu, semua pengalaman hanyalah petunjuk menuju Pencipta yang Maha Mengetahui. Ilmu dunia dan ilmu akhirat bukan dua hal yang bertentangan, melainkan dua jalan yang menuntun pada satu pengenalan. Pengakuan akan keagungan dan kasih sayangnya. Manusia sering tersesat karena mencintai jalan, bukan tujuan. Mereka berhenti pada bacaan, rumus, atau hafalan, padahal hakikat ilmu adalah transformasi hati dan jiwa, bukan sekadar akal. Ketika semua ilmu telah diucapkan, semua teori telah dijelaskan, dan semua pengalaman telah dilalui, yang tersisa hanyalah keheningan yang berbicara. Di saat itulah akal berhenti, tetapi hati mulai berbicara, lidah diam, tetapi jiwa bersaksi. Ilmu sejati menuntun seseorang tidak untuk pamer atau membanggakan diri, tetapi untuk tunduk, berserah, dan mengenal Sang Pemilik pengetahuan. Semakin tinggi ilmu yang dimiliki, semakin dalam kesadaran bahwa semua kemampuan hanyalah titipan dan semua keberhasilan hanyalah anugerahnya. Ilmu akhirat mengajarkan bahwa kebenaran tertinggi tidak dapat dibatasi oleh kata, teori, atau logika semata. Ia hadir dalam kesadaran yang tulus, dalam ketenangan yang tak tergoyahkan, dalam pengakuan yang murni kepada Allah. Ketika seorang hamba mulai menyadari bahwa setiap napas, setiap hembusan angin, setiap tetes hujan, dan setiap senyum manusia adalah manifestasi kasih sayang Allah, maka ia telah menemukan inti dari ilmu yang sejati, pengenalan kepada Sang Maha Hidup. Ilmu dunia memberi pengetahuan tentang ciptaan, tapi ilmu akhirat memberi pengenalan kepada Sang Pencipta. Pada titik ini manusia memahami bahwa ilmu bukan untuk disombongkan, bukan untuk dijadikan alat untuk menilai orang lain, tetapi sebagai cahaya yang menuntun pulang. Pulang dari keterikatan pada dunia, pulang dari kesombongan akal, pulang dari kegelisahan hati, hingga tersisa satu yang abadi, Allah. Siapapun yang mencapai kesadaran ini merasakan kedamaian yang tak dapat digambarkan. Ia tidak lagi terguncang oleh perubahan dunia, tidak lagi haus pengakuan manusia, dan tidak lagi terikat oleh gelar atau harta. Ia hidup dalam ketenangan yang berasal dari pengakuan bahwa segala sesuatu yang diketahui, dialami, atau dicapai hanyalah bagian dari perjalanan menuju Sang Maha Mengetahui. Dan pada akhirnya, ilmu yang sejati hanyalah satu, ilmu yang menuntun kepadanya. Semua jalan yang tampak berbeda akan bersatu di sana. Semua pengalaman, semua pengetahuan, semua doa menjadi satu dalam pengakuan dan kehadirannya. Dalam keheningan itu, manusia menemukan hakikat yang abadi, bahwa tidak ada daya, tidak ada ilmu, tidak ada kehidupan kecuali darinya. Dan bagi siapa yang telah mengenal ilmu ini, ia telah menemukan cahaya yang tidak akan padam, cahaya yang menuntunnya melewati dunia fana menuju kedamaian abadi di sisi Sang Pencipta. Ilmu sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa dekat kita pada Allah. Carilah ilmu yang menuntun hati, bukan hanya pikiran, karena di sanalah kedamaian sejati menanti.